Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran udara didefinisikan sebagai masuknya atau hadirnya satu atau lebih zat, termasuk energi atau benda, ke dalam udara yang dapat mengganggu kesehatan, kenyamanan, atau keamanan hidup manusia, hewan, atau tumbuhan, merusak atau mengubah kondisi lingkungan, atau mengganggu pemanfaatan lingkungan hidup. Alam adalah sumber kehidupan bagi manusia. Alam menyediakan oksigen yang kita hirup setiap hari dan berbagai sumber daya yang bermanfaat. Turunnya kualitas udara hingga menyebabkan gangguan kesehatan, terjadinya hujan asam, timbulnya efek rumah kaca, rusaknya lapisan ozon, merupakan kerusakan alam yang tidak dapat dihindari, sehingga menimbulkan berbagai masalah yang dapat dirasakan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Berbagai kegiatan seperti kegiatan industri, transportasi, rumah tangga, konstruksi, pembakaran sampah, rokok, dan pembuangan limbah dapat melepaskan bau yang tidak sedap serta berbagai unsur bahaya yang dapat memicu terjadinya pencemaran udara. Asap rokok menjadi salah satu penyebab polusi udara di Indonesia. Walau nilai kadarnya kecil dalam menyumbang pencemaran udara, namun tidak boleh disepelekan. Menurut World Health Organization atau WHO melansir bahwa angka kematian akibat merokok mencapai 30% atau setara dengan 17,3 juta orang. Rokok sendiri mengandung lebih dari 4.000 bahan zat organik berupa gas maupun partikel yang telah diidentifikasi dari daun tembakau maupun asap rokok. Bahan tersebut umumnya bersifat toksik, karsiogenik, di samping beberapa bahan yang bersifat radioaktif dan adiktif. Rokok juga termasuk produk tembakau. Produk tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya, diolah dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup ataupun dikunyah. Terdapat berbagai macam rokok, yaitu rokok kretek, rokok putih, cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica, dan spesies lainnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat rokok dibakar setelah dikurangi nikotin dan air serta bersifat karsiogenik. Racun utama yang terkandung dalam asap rokok adalah tar, nikotin, dan karbon monoksida atau CO. Gas CO jika terhirup dan masuk ke paru-paru akan bereaksi dengan hemoglobin, membuat darah semakin kental sehingga akan menghalangi sirkulasi oksigen ke seluruh tubuh. Hal ini dapat mengganggu proses metabolisme manusia. Gangguan kesehatan tidak hanya dirasakan oleh perokok saja, orang sekitar juga dapat merasakannya. Asap rokok dapat menyebar dan menjadi bahan penyebab pencemaran udara di dalam ruangan. Hal ini membuat udara dalam ruangan lebih berbahaya dibandingkan udara luar ruangan. Perokok pasif mungkin akan menderita berbagai penyakit akibat rokok ini. Kandungan bahan kimia pada asap rokok sampingan ternyata lebih tinggi loh dibandingkan dengan asap rokok utama. Karena tembakau terbakar pada temperatur yang lebih rendah ketika sedang dihisap dan membuat pembakaran menjadi kurang lengkap dan mengeluarkan lebih banyak bahan kimia. Pada saat seseorang merokok, asap yang dihirup oleh dirinya sendiri hanya berkisar sekitar 25%. Sedangkan sisanya 75% dihirup oleh orang-orang di sekitarnya atau perokok pasif. Kondisi ini bisa terjadi karena asap hasil pembakaran rokok tadi akan tersebar melalui udara dan dapat dengan mudah terhirup oleh para perokok pasif. Apalagi kegiatan merokok ini dilakukan di tempat-tempat yang tertutup ya, justru akan menambah presentase asap
yang dapat dihirup oleh para perokok pasif ini. Mengingat kemampuan dispersi di area tertutup itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan dispersi di area terbuka atau lingkungan terbuka. Sehingga berdasar atau berkaca pada masalah tersebut, masalah-masalah mengenai asap rokok yang dihirup dan dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan manusia dan juga unsur kenyamanan, gangguan kenyamanan dan juga keamanan, maka pemerintah mengeluarkan regulasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara, yang di situ dijelaskan mengenai tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan merokok seperti tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, tempat belajar mengajar atau sekolah, arena kegiatan anak, tempat ibadah, dan angkutan umum. Nah, sanksi apabila peraturan ini dilanggar diatur dalam pasal 199 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Di situ dikatakan apabila melanggar, barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenakan sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 6 juta rupiah. Nah, ini merupakan sanksi yang sangat merugikan bagi diri sendiri, bukan? Oleh karena itu sudah sepatutnya kita sebagai manusia janganlah kita mementingkan ego diri kita sendiri, mementingkan kenyamanan diri sendiri tanpa memperhatikan kenyamanan dan kesehatan orang-orang di sekitar kita. Mengingat kandungan yang terkandung dalam rokok itu, dalam asap rokok itu lebih besar 70.000 mengandung zat-zat kimia yang berbahaya. Oleh karena itu kita dituntut untuk lebih bijak dalam melakukan sesuatu. Upaya atau solusi dalam mengurangi pencemaran akibat rokok dapat dilakukan dengan 1. Melakukan penanaman pohon. Pepohonan dapat meningkatkan kualitas udara sekitarnya secara langsung dan tidak langsung. Pohon dapat membersihkan udara dan polutan berbahaya serta menghasilkan oksigen. Dan yang kedua, melakukan penanaman tanaman penangkal polusi juga dapat dilakukan dalam upaya mengurangi dampak pencemaran lingkungan akibat asap rokok. Beberapa tanaman diantaranya adalah krisan, lidah buaya, bambu, lidah mertua, sirih, dan sirih gading. Tanaman tersebut dipercaya dapat menyaring zat berbahaya dari polusi melalui pori-porinya. Nah, maka dari itu, demi masa depan bumi dan generasi kita selanjutnya, maka kita harus menjaga dan melakukan upaya mengurangi pencemaran udara.